Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nurbaiti, dan saya dari kelas TRIB Teknologi Rekayasa Internet Praktek di Rampung. Pada video kali ini saya akan mencoba simulasi Sysubcat Racer modul 2.3.11, yaitu tentang determine the DR and BDR. Jadi nanti di sini prosesnya kita akan memilih DR-nya atau designer routernya dan BDR atau backup designer router pada protokol routing OSPF. Nah, di sini pada topologi ada 3 router, yaitu router RA, RB, dan RC. Router A, B, C yang terhubung pada satu jaringan Ethernet melalui sebuah switch, ada satu switch. Jadi untuk tujuan praktikum ini kita akan amati proses pemilihan DR and BDR secara otomatis, dan kita akan nanti melihat perubahan ketika salah satu router nanti mati. Kemudian nanti kita akan atur prioritas si OSPF untuk menentuin router mana yang jadi DR and BDR-nya. Di sini sudah ada interface masing-masing untuk routernya. Gigabit Ethernet 0/0 semua ya untuk router RA, RB, dan RC. Dan di sini masing-masing router dia punya interface logback sebagai router ID-nya. Kemudian ada back-nya, di sini sudah ada IP-nya. Di addressing table kita sudah lihat ya. Sebelum saya praktikum pada modul ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang DR and BDR. Nah, jadi pada jaringan Ethernet, apabila terdapat lebih dari 2 router OSPF, sedang ada 3, maka nantinya OSPF itu tidak membuat hubungan neighbor antara semua router, karena nanti dia akan menghasilkan terlalu banyak pertukaran informasi ya kalau terlalu banyak router. Nah, sebagai gantinya si OSPF nanti dia akan memilih si DR, design router, sebagai ini, kalau DR ini sebagai router utama yang tugasnya itu nerima dan nyebarin informasi routing. Sedangkan untuk yang BDR nanti si router ini yang sebagai BDR dia mengambil alih sebagai cadangan apabila si router DR ini dia mengalami kegagalan. Oke. Ada BDR dan DR dan BDR. Jadi kalau untuk router lainnya selain DR dan BDR dia disebut dengan router. Ya, itu penjelasan sedikit tentang DR dan BDR. Kita masuk ke instruksi part pertama, yaitu instrumen DR and BDR change rows. Ya, kita di sini tunggu sampai link light lampunya berwarna hijau. Ini sudah berwarna hijau. Nah, fast forwarding berwarna hijau. Hal ini terjadi karena si switch sedang menjalankan proses STP. STP itu spanning tree protocol, untuk dia nyepetin proses. Kita pakai tombol enggak ya, udah hijau, kita nggak usah. Selanjutnya melihat neighbor OSPF, pakai perintah show IP OSPF neighbor. Masuk ke bagian CLI. Show IP OSPF neighbor. Oke, di sini kita lihat
muncul tampilan network ID-nya. Ini dia milik si router RB ini ya, kita lihat di address tabelnya kan. Yang ini dia milik router RC. Kemudian di sini ada informasi stage-nya yang network ID-nya ini 192.168.3133 ini sebagai DR-nya, sedangkan yang ini router airbase dia sebagai BDR-nya. Addressnya di sini sudah. Ada keterangan addressnya, interface-nya gigabit. Semua ya. Dan kita sudah tahu router tetangga dan kita sudah tahu router mana yang dia bertindak sebagai DR dan BDR. Kemudian apa lagi nih bintangnya? Di RB juga kita cek ke router RB dan kita masuk CLI. Salah. Oke. Di sini kita juga lihat sama ya di sini untuk network ID-nya. Kita lihat di addressing table-nya. Ini milik si router RA dan router RC. Ini kalau yang RB nanti dia bisa melihat ke router RA dan router RC. Router RC bisa melihat RB, RA, dan RA lihat RB dan RC. Nih, router RA tadi dia sebagai router lainnya atau router brother. Yang tadi kita sudah lihat juga untuk router RC dia bertindak sebagai DR. Ini untuk addressnya. Oke. Masih ada kita juga akan cek router RC. Intinya sama ya seperti yang tadi. SPF network. Oke. Router RC ini router tadi router RA dia sebagai brother BDR, router RB. Lihat sama ya. Mohon ada pertanyaan. Siapa BDR? Ini router dulu kata tadi ini dua. Router RB. Siapa DR? Router RC. Karena dia tadi nunjukin yang tadi coba ini kan RC. Ini deh kita lihat dulu ke sini. Nah ini ya 33 ini milik RC, berarti DR-nya router RC dan BDR-nya router RB. Ya itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ini jawab tadi. Buat router RA. Router RA sebagai brother atau router lainnya. Oke, lanjut ke step 3. Turn on IP SPF adjacent debug. Mengaktifkan debug IP SPF router A, router brother, router lainnya. Ada pakai perintahnya. SPF aja si event debug is on. Jadi ada on, kita ini perintah ya untuk mengaktifkan debugnya. Router data tersebut.
sudah on. Ini kenapa saya bilang on, karena ini sudah ada keterangan RCC F1 the blink is on. Ini sudah on. Kemudian step 4, disable the gigabit Ethernet 011 interface RC. Tadi kan kalau debug itu dia buat apa sih? Untuk dia ibaratnya melihat atau monitor proses pembentukan si neighbor dan proses pemindahan BDR. Jadi dia minta nanti di step 4 untuk nonaktifin interface di router RC. Enggak gitu. Masuk ke interface kita matikan dengan perintah biasa, perintahnya sama, shoot down kan. Jadi saya sudah matikan interface router RC tadi yang sebagai apa tadi, sebagai VDR atau DR, sebagai DR. Kemudian kita tunggulah sekitar 30 detik agar data habis teman jadi DR. Nah, kalau tadi kan router ini dia sebagai DR, ini DR, router brother. Kalau ini matikan biasanya nanti dia akan pindah ke router lain. Sedang coba nanti nanti dia cocok ya. Router yang jadi DR kedua tadi berarti router RB, dia bertindak sebagai DR karena router RC tadi sudah dimatikan dia sebagai DR, dan BDR diambil sebagai DR. Lanjut ke step ini berarti ini kan tadi pasti RC jadi DR. Karena si RC ini dimatikan, maka si RB yang jadi BDR ini dia ubah jadi DR, dan router lain jadi BDR. Nah, kita lihat ya. Nah, R11 RA jadi BDR-nya, jadi router lainnya sebagai BDR. Oke, lanjut lagi. Hidupkan RC. Saya hidupkan RC. Kalau untuk matikan kan perintahnya no shutdown. Kalau untuk menghidupkan dia perintahnya no shutdown. Ya, nunggu lampu hijau. Apakah DR yang berubah? Nanti kita cek. Tunggu hijau sekitar 20 detik.
apakah oke, sudah on. Kita cek dari router RB ya. Apakah CDR ini berubah? DR-nya 11. Nah, enggak. Jadi ketika tadi kan ketika si router RC dia mati, maka si router RB ini menggantikan dia kan BDR, dia menggantikan sebagai DR. Kemudian router lain atau brother dia menggantikan sebagai BDR-nya. Ketika si RC ini dihidupkan kembali, maka dia tidak berubah menjadi DR lagi. Maksudnya dia nggak seperti awal ya. Tadinya dia DR, kemudian mati, hidup lagi, dia nggak jadi DR lagi. Jadi meski si router ini nggak aktif, OSPF dia tetap melakukan pemilihan ulang selama DR yang sedang aktif masih berjalan dengan baik. Jadi si router RB tetap jadi, dan router RA dia jadi BDR. Nah, dia nggak berubah, kecuali kalau si router ini mati lagi, dia bakal nyari lagi nih untuk DR-nya itu siapa. Gitu. Oke. Nah, lanjut lagi ke step mana tadi, step 6, disable behavior. Matikan router RB. Kita matikan router RB. Matikan. Kita tunggu lagi. Udah mati ya. Kemudian udah kita matikan, udah merah artinya sudah mati. Siapa yang menjadi DR? Oke, kita cek. Menjadi di RB, matikan router RB, menjadi DR. Jadi RM kita cek aja di router sini. DR router RA dia sebagai DR, berarti router B ini dia router RC ini dia sebagai BDR. Verifikasi lagi. BDR D3 router RC, DR-nya router RA, BDR-nya router RC. Kemudian apa lagi nih? Tadi itu router RB itu DR, karena dia mati, jadi ubah ke mana tadi DR-nya? Jadi ubah ke RA. Yang jadi oke, saya jelasin lagi. Kan tadi sebelumnya si RC ini jadi DR sebelum dimatikan. Karena dia dimatikan, maka si router BDR dia ubah jadi DR. Kemudian router lain jadi BDR. Ketika router RB yang jadi DR ini mati, maka router yang jadi BDR ini mengambil alih jadi DR. Kemudian ini RC jadi BDR gitu. Ya. Lanjut lagi. Hidupkan RB. Hidupkan RB. Malaysia. Apakah dia berubah? Nggak berubah, kecuali si router A ini mati, baru dia nanti berubah lagi. Kalau ini nggak mati, dia tetap RA ini jadi router DR-nya. Kita bisa verifikasi. Ini tuh hijau dulu, kita verifikasi.
sudah hijau. Nah, yang jadi DR tetap ya betul router RA, karena router RA ini kondisi masih hidup tuh. Oke, lanjut. Router kan udah turn off biji sudah 8. Matikan debug. Tadi yang di debat itu router RA sama RB. Ini kan kita sudah berada di router RB, kita langsung aja unbook out. Oke, ini udah off ya. Oke, lanjut lagi ke router RB apa. Oke, udah off ya. Jadi setelah kita lakukan proses pengamatan selesai, saya menonaktifkan si debugnya ini agar si router tidak terus menampilkan pesan proses OSPF. Sekarang kita masuk bagian part 2, yaitu modify OSPF priority and force election. Step 1, configure OSPF prioritas. Kita ngatur router prioritas. Jadi di sini secara default seluruh router baik itu router RB/RC dia memiliki prioritas sebesar 1, sehingga si DR-nya ini dipilih berdasarkan router ID tertinggi. Jadi pada bagian ini saya akan ubah nilai priority agar dapat nentuin router mana yang jadi BDR dan BDR. Oke. Di sini router RA dia 200, router RB 100. Di sini router jadi step 1 RA, kita masuk ke bagian RA. Router RA di terminal, masuk ke interface SPF. Oh, priority jadi 200. Oke, ini untuk router RA. Jadi dia punya peluang terbesar jadi DR ya, lebih bisa dari RB. Dan di RB kita juga atur sorry. Aduh. Oke, kita atur IP OSPF nya priority 100. Sedangkan tadi kita lupa lagi RA RB RC sekarang RC tadi prioritas 1 paling rendah ya. Jadi tadi prioritas pertama RA, prioritas kedua RB, terakhir RC. Prioritas 1. Dan
Step 2, force an election by reset SPF proses on the router. Pada router A, clear IP SPF. Kita masuk ke bagian router A, router RA maksudnya. Clear IP SPF. Dia nanya nih, apakah akan reset pengaturan SPF di router A? Dia saran kita akan mereset swapping terhadap yes. First shoot SPF. Lakukan juga pada router RB dan LC. RB LC. Clear IP process. Yes. Oke, kita sudah reset SPF-nya. Jadi kita pakai perintah ini untuk reset ya, untuk hapus adjust sementara sehingga si SPF ini dia nanti akan melakukan PR dan BDR berdasarkan nilai priority yang tadi kita sudah setting. Selanjutnya kita kasih lagi. Nah, ini di RC kita bisa lihat si DR-nya siapa dan BDR-nya siapa ya, karena di DR ini kita lihat router mana dengan priority tinggi. Tadi kita router RA kita sudah atur priority-nya 200 saja paling tinggi, jadinya dia sebagai router DR dan selanjutnya sebagai router BDR. Ya, ini udah publikasi. Jadi dalam praktikum ini dapat disimpulkan bahwa pada sebuah jaringan broadcast OSPF kita akan pilih satu router sebagai DR-nya dan satu router sebagai BDR untuk mengurangi pertukaran paket routing saat nanti dia mengalami kegagalan, maka BDR akan otomatis ambil alih atau ambil peran tanpa perlu pemilihan ulang. Selain itu kita juga bisa atur OSPF priority untuk menentukan router mana yang akan jadi DR dan BDR setelah priority diatur tadi jadi 200, 100 sampai 1, dan nanti proses OSPF di reset pakai clear IP OSPF proses dan hasil verifikasi menunjukkan bahwa si router A ini dia berhasil jadi DA dan router B dia sebagai dia router RD sebagai BDR, sedangkan RC dia statusnya sebagai data router lainnya sesuai dengan konfigurasi yang telah kita tetapkan. Oke, mungkin sekian penjelasan saya tentang modul 2.3.11 tentang DA dan BDR. Terima kasih, mohon maaf jika terdapat salah penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.